Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah dimanapun berada, rahimakumullah. Setelah dalam tayangan yang telah lalu tentang bagaimana kita memperjalankan iman kita dengan belajar tentang wujud Allah, adanya Allah perlulah menjadi kebenaran mutlak, menghindari pengakuan yang tidak diakui dengan kita tidak mengkaji wujud atau ada atau memang tidak ada, kebenaran itu mutlak. Kita telah pernah belajar di tayangan-tayangan sebelumnya terhadap wujud dan maujud. Adanya aku dalam wujud, berwujud aku kepada yang maujud, nyatalah dalam pada kodrat ketuhananku. Kalau berbicara tentang aku dan ketuhananku, maka datanglah kenyataanku dalam maujud. Itu pun sudah kita jabarkan, sudah kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah tentang kaji wujud dan maujud dalam berbagi terhadap kekuasaannya, kekuatannya. Pada aftar alif yang berlimpah kepada Rabbil Alamin, terbuka sebagai alam dalam kodrat Rabbil Alamin, kekuasaan yang meliputi sekalian alam. Dan telah juga kita lihat wujud rahasia yang wujud pada kodrat yang dirahasiakan sebagai ketuhanan bagi sekalian alam yang dibuka dalam aftar atau alif tersurat. Maka dalam alif ba'dal tersirat telah diwujudkan. Maka nyatalah dari 3 titik tersebut 1 titik dalam wujud yang ada di antara keduanya. Tetapi dalam masa waktu dan kesempatan ini, saya akan mengajak kita mendekatkan, meningkatkan keimanan kita bahwasanya di dalam ketiadaan itu bukanlah tidak ada. Maka kita akan melihat dari sebuah wujud yang berkodrat, yaitu tiada di dalam tiada. Kalau ada dan tiada sudah pernah kita pelajari, tapi saatnya kita akan meningkatkan keimanan kita kepada kajian tiada di dalam tiada, untuk membuktikan kekuasaan Allah yang meliputi sekalian alam. Dan Allah melepaskan dirinya dalam makom tiada dalam pandangan akal dan pandangan nafsu. Bukan tiada itu tidak ada, tiada itu adalah ada. Tetapi dari kodrat tiada itu sendiri, di dalam yang tiada, kita akan melihat arah dari wujud yang dijadikan tiada di dalam tiada, sejauh mana maksud daripada kata tiada tersebut. Sebagaimana yang kita pahami, tiada yang dimaksud wujud dari ketuhanan usul, berkodrat kepada sifat kabir bagi Allah yang meliputi hayat yang tiada yang pernah dikaji, adalah wujud kabir
yang mana kabir adalah suatu tajalli batin dari tiada. Dengan bersifatnya sebuah kabir terhadap sifat kabir itu sendiri yang menjadikan sebuah tiada yang bernama sukun dalam kodrat keumatan. Sifat kabir adalah sifat rahasia batin Allah, sebuah batin wujud Allah yang bersifat mengkabulkan. Ini ada pada posisi yang ada pada wujud yang besar. Kodratnya adalah ketuhanan yang bersifat tiada atau kabir. Batin kabir, batin yang tidak bisa dilihat. Layaknya sebuah rahasia yang tinggi di dalam rahasia. Sebuah batin yang menghalalkan segala yang diperbuat. Kalau memang kabir ini adalah sandaran daripada perbuatan sebuah sifat yang tiada tapi ada bernama sukun. Begitu juga kita mengimani dan belajar tentang apa yang dimaksud dengan sukun, yaitu kodrat yang tiada yang terjadi dari sebuah sifat dari kabir. Bersifatnya kabir pada sifatnya sendiri disebut dengan sukun. Sukun ini adalah shin alif doma u, yang artinya hayat itu adalah tersirat. Yang kun itu adalah jadi. Maka jadilah hayat yang tersirat. Ini dinamakan sukun. Sifat sukun ini berwujud kepada sifat keumatan. Dalam hal melihat kenyataan tajalli daripada perbuatan hayat dan perbuatan sukun, kosong batin khabir menuju kosongnya wujud sukun. Ini menandakan dua kodrat yang bersifat ketuhanan dan keumatan. Bersifat keumatan adalah dengan sukun, leburnya hayat pada domah usin menjadi kun. Inilah yang dikatakan jadinya sir hayat yang tersirat. Diri tersirat dan wujud yang tersirat ini dikatakan dengan sifat keakuan dalam perpaduan sukun dan hayat. Sukun dan kabir apabila di dalam satu kesatuan ini disebut dengan masa a'um, yaitu masa keakuan Allah. Keakuan Tuhan pada diri batinnya disebut dengan a'u. Apa yang dikatakan alif, apa yang dikatakan doma'u. Di sini kekuasaan khabir sebagai wujud dan kekuasaan daripada sebuah doma'u adalah sebagai wujud keumatan. Dalam hal ini kita lihat dan kita temukan di mana berdirinya sebuah diri, wujud rahasia keakuan aku yang terdahulu sebelum aku adalah nyata rahasia diriku. Kita temukan di dalam sebuah pernyataan kebenaran dalam sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang diterjemahkan. Sesungguhnya Allah itu adalah aku. Kabira, dan kabir itu adalah aku, diri yang tersirat. Hamdu walhamdulillah. Maka nyatalah aku yang berdiri. Hi hayat kasirat sir atau rahasia, diri yang rahasia. Nyatalah aku berdiri pada diriku yang rahasia. Wa subhanallah. Dan itu adalah sesungguhnya aku berwujud Allah. Hi bukratan wa asila. Wujud Allah itu
adalah sebuah wasilah. Wasilah artinya pada wujud alam diriku yang nyata sebagai wasilah. Artinya kembali ibu kata wasilah. Lam alif nyata berdiri kembali pada sebuah diri jalallahu. Nyata sudahlah diri jalallahu itu berwujud seperti Allah, berwujud Allah, bermaujud seperti Muhammad. Dalam hal ini nyata datanglah kebangkitan lam jalallah. Wasilah la itu artinya tiada, tetapi yang ada pada itu semua perpaduan dari dua yang tiada. Sukun yang kodratnya sebagai umat dan kodrat ketuhanan kabir, maka nyatalah berwujud kabirau menjadi sebuah aku, dan akulah yang berdiri sebagai Tuhan yang nyata, ditutup dengan wasilah la. Lam alif sudah terlihat, artinya lam jalalah itu sudah nyata terlihat kembali. Kita lihat dalam kehidupan, wujud dari lam jalalah bertajali kepada kehidupan. Makna dari kabir yang disebut adalah suatu hayat yang hidup. Maka kita melihat pada gejolak kepada anazir alam menjadikan siang. Siang bukan artinya terang, tapi dalam kodrat Allah siang itu berarti hidup. Siapa yang hidup di kala siang adalah penampakan dari diri kabir. Sementara kabir memberikan kerahasiaan dirinya dalam wujud sukun, yaitu diri yang terwujud dan terrahasia, yaitu alif sin yang telah lebur dalam alif domah u, sehingga dia menjadi wujud yang dibentukkan dalam pertanda hitam, atau dalam disebut gelap atau mati. Mati di sini dikatakan sebuah kodrat, dan hayat adalah Allah sebuah kodrat yang dilimpahkan dalam pertanda siang dan malam. Maka disinilah kodrat daripada keakuan tadi. Aku itu sudah bersaksi aku terhadap wujud zahir dalam hayat kabir yang terlihat nyata. Dan ternyatalah diri yang diwujudkan oleh kabir di dalam dirinya dalam sebutan tiada. Tiada di dalam tiada adalah sifat sukun yang wujud sebagai umat. Ini yang dilambangkan dalam bentuk pertanda. Siang menatap Allah, malam menatap diri. Terjadilah sebuah tajali wujud yang dimana disatukan kodrat siang, sifat sir kabir nyata pada diri, melihat suatu wujud yang disebut sukun gelap pada hitam, yang disebut alam ma'rifat atau kedekatan diri sukun. Maka terlihatlah malam pada perlihatan dirinya Allah, siang melihat daripada batinnya Allah yang terlihat. Maka dikatakanlah siang dan malam yang disatukan dalam wujud diri Fatihatin Nasun yang bersifat dan bertajali Al-Fatihah. Maka jadilah kita menjadi diri sifatnya Allah yang ada di dalam yang ada. Akhirnya yang tiada dalam tiada menjadikan semuanya ada dalam yang nyata. Jemaah para hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sudah memahami hal demikian, maka ini yang dikatakan pada kodrat surat Al-An'am, yang mana Allah katakan kabirau walhamdulillahi wa kasirau itu, yang telah dirujuk kepada absarahu
wa huwa latiful khabir. Artinya sesungguhnya asrahu wa huwa, diri yang disebut dengan diriku itu adalah diri dia yang aku perlihatkan, yang disebut dengan dia. Inilah yang dikatakan umuliyah, sifat daripada umuliyah, sifat khabir, yang mana batin kafir berlaku sebagai batin yang diwujudkan untuk mengabulkan sebuah hajat yang datang daripada diri yang tidak terlihat dalam sifat sukun tetapi ada. Maka siang dan malam itu berawal dari pancaran dari nur khabir dan nur sukun yang menjadi pantulan siang dan malam, mengingatkan kita kepada zahir dan batinnya Allah. Zahirnya Allah dalam maujud hayat hidup pada siang, batinnya Allah pada wujud malam dan gelap disebut dengan mati. Sesungguhnya kodrat itu adalah mati dalam kejadian, artinya ada. Maka di sini tiada di dalam yang tiada itu adalah diri yang sudah diwujudkan menjadilah wasilah. Disitulah disebut dengan diri jalallahu. Nyata sudahlah pancaran dari nur jalallahu itu yang menjadikan siang dan malam untuk kita tidak bisa melupakan wujudnya yang ada di antara keduanya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami untuk meningkatkan keimanan kita, lebih terhakiki kepada Tuhan. Kenapa tidak? Berwujudlah Muhammad, sifat kenabian menuju sifat ketuhanan kepada Allah. Allah merujuk kepada sifat ketuhanan pada dirinya, maka Tuhan merujuk kepada keakuan pada dirinya. Ini tajalli tauhid yang harus dinyatakan al-malikul hakul mubin, tiada di dalam yang tiada. Insya Allah dengan peningkatan perjalanan iman ini, semakin besarnya rohani kita, semakin bisa menerima kenyataan Allah.